Para sahabat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang muncul di benak Anda ketika melihat botol ini? Setidaknya bisa ada beberapa perspektif. Yang pertama, botol ini bisa saja dilihat sebagai botol air yang terisi setengah. Tapi bisa juga muncul perspektif yang berbeda bahwa, aduh, kok botolnya kosong sih setengah? Nah, apa bedanya? Apa yang membedakan dua perspektif tadi? Yang pertama adalah ketika melihat botol yang terisi air setengah. Itu bicara soal pikiran yang positif, bahwa sekalipun botol ini kosong, tapi masih ada air setengahnya. Sementara pikiran yang kedua cenderung mengarah pada perspektif yang sedikit negatif, melihat kekosongan dari botol ini. Nah, apa yang mau dikatakan dari ilustrasi ini? Hal yang mau dikatakan adalah bahwa dalam kehidupan kita, seringkali sebuah peristiwa bisa dilihat dari berbagai dimensi, berbagai sudut. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah sisi yang positif, tapi yang kedua adalah sisi yang negatif. Nah, mana dalam kehidupan saudara dan juga saya sisi atau perspektif yang sering dilihat dari sebuah peristiwa? Apakah kita kerap memandang segala sesuatu dari kacamata yang negatif? Aduh, kenapa sih pandemi ini masih jauh dari kata usai? Ketika angka kenaikan COVID semakin tinggi, ini berarti kita diingatkan untuk terus waspada. Perjuangan masih belum usai. Ada beda penyikapan terhadap situasi yang sama. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema yang berjudul Be Positive. Bagian firman Tuhan yang didasarkan untuk menjadi perenungan kita adalah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia." Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kami, para rasul, Paulus dan juga teman-teman yang membantu dirinya, dikatakan memikirkan yang baik. Dan memikirkan yang baik ini bukan semata-mata di hadapan Tuhan. Karena Tuhan perkasa, karena Tuhan mulia, karena Tuhan begitu tahu siapa diri kita. Ya sudah, sikapnya positif, berpikir yang baik. Tidak. Paulus katakan kami berpikir yang baik di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Itu artinya dalam seluruh kehidupan Paulus, ia berusaha berpikir, bersikap yang baik. Be positif. Nah, para sahabat yang dikasih oleh Tuhan, apa sih pentingnya sikap yang positif itu? Tiga hal setidaknya. Yang pertama adalah bahwa sikap yang positif sesungguhnya menolong kita untuk memiliki kesehatan fisik yang baik. Ada banyak literatur, ada banyak penelitian, ada banyak artikel. Silahkan kita bisa menggoogling itu semua, yang menyatakan bahwa ada korelasi, ada hubungan yang positif antara pola pikir yang baik, sikap yang positif dengan daya tahan tubuh yang meningkat. Para pasien yang akan menjalani operasi yang tergolong cukup berat ternyata punya tingkat keberhasilan yang besar ketika mereka punya sikap yang positif, ketika dalam diri mereka ada rasa syukur menghadapi berbagai situasi tidak mudah. Manfaat yang kedua dari sikap yang positif adalah secara sosial. Kita bisa punya banyak teman. Sebab bukankah kita merasa nyaman dan aman tatkala berada di dekat seseorang yang punya sikap positif, punya antusiasme, punya semangat, punya cara pandang yang luas dari sebuah peristiwa. Tapi sebaliknya, kalau kita berdekatan dengan seseorang yang seringkali menggerutu, ngomel, berkeluh kesah, mengalami kepahitan, dan kepahitan itu kemudian dibagikan kepada orang lain, barangkali kita akan malas, akan jenuh untuk berlama-lama dengan orang seperti itu. Yang ketiga, berpikir positif pun juga baik secara spiritual. Karena itu artinya kita memberi ruang yang cukup bagi hadirnya pekerjaan-pekerjaan Allah, atau dirasakannya kuasa pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau pikiran negatif ia menghantui pikiran kita, ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan bertindak, kita justru tidak mampu merasakannya. Mengapa? Sebab kita tenggelam oleh sisi dan sikap yang negatif. Tapi sebaliknya, sikap positif
memampukan kita untuk dapat tetap merasakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita di tengah-tengah situasi kehidupan yang buruk sekalipun. Karena itu mari latihlah sikap yang positif. Salah satunya adalah dengan cara bersyukur dalam segala hal. Bukankah itu yang Tuhan kehendaki bagi kita? Dan kita bisa bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun. Saya teringat akan satu tulisan tentang aku bersyukur. Dikatakan, aku bersyukur untuk tempat parkir yang jauh di ujung sana. Aku bersyukur karena aku berarti masih bisa berjalan kaki ke tempat tujuanku. Aku bersyukur dengan suara Bapak Ibu yang bernyanyi dengan suara fals di dekatku. Karena itu berarti aku masih punya pendengaran yang baik. Aku bersyukur untuk pasanganku yang mengambil selimutku di malam hari. Karena itu artinya dia ada bersamaku, bukan dengan orang lain. Aku bersyukur untuk anak remajaku yang banyak menghabiskan waktu di depan layar komputernya, bukan membantu aku di dapur. Karena itu artinya anak remajaku ada di rumah, bukan di luar sana dan tidak tahu sedang berbuat apa. Aku bersyukur untuk perabotan rumah yang berantakan seusai acara. Karena itu berarti aku masih punya banyak keluarga, banyak sahabat yang peduli denganku. Aku bersyukur untuk jam waker yang berbunyi kencang di pagi hari. Menyebalkan, ya, sedang tidur pulas, tiba-tiba dikejutkan oleh bunyi waker yang kencang. Karena itu berarti aku masih bisa memiliki kehidupan. Dan kini, pada masa pandemi seperti sekarang, kita perlu bersyukur. Kalau masih bisa bekerja, kalau masih bisa punya penghasilan, sebab sungguh ada banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun juga pengurangan penghasilan karena situasi yang tidak mudah ini. Karena itu bersyukurlah dengan apa yang kita punya saat ini. Kita percaya bahwa sikap yang positif mendatangkan banyak hal yang baik pula dalam kehidupan kita. Tetap bersikap positif. Kiranya Tuhan memberkati.